Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini di Inspirasi Bisnis kita akan berbicara tentang pembelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat sekali ya, Bapak Ibu sahabat Tribuners. Dengan demikian juga persaingan pada dunia bisnis yang semakin meningkat. Perusahaan yang ingin maju dan berkembang tidak terlepas daripada kemampuan sumber daya manusia untuk adaptasi dan belajar secara terus-menerus. Perusahaan yang sukses menjadi perusahaan pembelajar. Dengan menjadi perusahaan pembelajar, maka inovasi dan perbaikan dapat berjalan secara terus-menerus untuk melayani konsumen yang semakin pintar. Bagaimana membangun perusahaan pembelajar yang tangguh? Metode pembelajaran apa yang efektif saat ini? Di studio telah hadir tamu bersama kami, Bapak David Lee. Beliau adalah sport enthusiast, business owner juga, digipreneur, incompetency based, national professional speaker, certified virtual trainer, dan certified essential license trainer. Saya sapa narasumber Tribun Medan hari ini, Pak Daniel. Apa kabarnya Pak Daniel? Halo, apa kabar? Kabar baik sih, sangat baik ya. Sangat Kita baik ya. beda jarak ya. Beda jarak ya. Bapak di Medan, saya di Jakarta. Iya. Apa ya Pak, terima kasih waktunya untuk bisa sharing bersama sahabat Sama-sama, Tribuners yang sama-sama. di Medan, Sumatera Utara. Nah, dengan digital ini jarak sudah tidak menjadi masalah Pak Daniel. Bahkan Betul. kalau kita lihat profil dari pembaca dan audiens dari Tribun Medan ini varian Pak. Jadi saat ini sudah pembaca Tribun Medan News itu sudah ada 23 juta Pak. 23 juta ada di Medan, Jakarta, Surabaya, bahkan di luar negeri. Kan digital ini tidak membatasi jarak lagi. Dan streaming di Facebook yang hari ini Pak, itu di Facebook Tribun Medan itu ada 2 juta Pak. Sudah 2 juta Wow. fans ya, dan kemudian di Instagram juga sudah ada 160 sekian, hampir 200 ribu untuk pengikutnya ya Pak ya. Jadi digital ini mempermudah semuanya. Saat ini juga sudah banyak narasumber dari Inspirasi Bisnis yang diundang ya, termasuk Bapak yang dari Jakarta, live dari Jakarta, kita dari Surabaya, bahkan dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Jarak sudah tidak menjadi masalah. Nah, Ya. Pak Daniel, kita akan bahas tentang bagaimana membangun perusahaan yang sukses melalui pembelajaran ya. Pak Daniel juga adalah seorang CEO ya di Dijima Asia ya, Dijima Asia ya, itu sebuah perusahaan yang memberikan support sebagai konsultan untuk bagaimana perusahaan itu dapat bisa belajar ya. Sebelum kita talk show, Pak Daniel bisa cerita sedikit tentang Dijima Asia seperti apa dan saat ini melayani klien seperti apa dan apa yang menjadi fokus dari Dijima Asia. Silakan Pak Daniel. Ya, thank you Pak. Saya menyapa semua yang mendengarkan kita pada pagi hari ini ya. Jadi salah satu bukti bahwa dunia ini tidak lagi bulat ya. Karena dunia ini udah flat, jadi kenapa jarak udah jadi tidak masalah. Contohnya hari ini saya dengan pasien, ya kan, Sumatera dan Jakarta kita bisa ngobrol gitu. Kalau enggak, dulu agak susah sekali gitu kan. Nah, Digimasi adalah satu perusahaan yang saya dirikan memang bergerak di bidang digital learning. Jadi Dijima stand for Digital Innovation and Animation. Nah, ketika kita bicara tentang pembelajaran ataupun learning itu sendiri, itu adalah sesuatu yang memang dekat banget dengan kita. Tapi kita mengalami banyak sekali hal-hal yang menjadi sebuah kesalahan yang turun-temurun seperti itu. Nah, kita provide learning as a service ya. Jadi kita provide ada platform pembelajaran dan juga ada tim yang mengoperasikan untuk perusahaan-perusahaan. Jadi kita memang aksesnya B2B. Salah satu klien terbesar kita adalah CIMB Niaga. Itu dari Sabang sampai Merauke itu melayani 17.000 pegawai mereka untuk belajar secara online, asinkronus, sinkronus, dan mempunyai ribuan modul pembelajaran. Mulai dari yang buku sampai dengan yang animation, 2D, 3D, 360 derajat kamera, augmented reality, dan lain sebagainya. Dan kami juga menjangkau Japan Tobacco International
dan juga beberapa perbankan ya, beberapa bank dan juga beberapa yang di financial services seperti Toyota Astra Finance dan lain sebagainya. Kami juga sedang mendevelop beberapa kurikulum yang nanti kita akan jual untuk ke para profesional yang bisa belajar sendiri dan bagaimana meningkatkan skill-nya. Nah, yang menjadi penting fokus dari Digimahasia itu bukan hanya untuk pembelajaran knowledge. Dan kita juga bukan hanya untuk pembelajaran yang sifatnya satu arah, tapi dua arah. Kita mengcover skill dan juga ability. Jadi kalau kita bicara kompetensi itu ada 3, knowledge, skill, dan ability. Nah, di Digimahasia kita provide konten yang memampukan seseorang belajar secara knowledge, mengimprove skill-nya mereka, sampai juga bagaimana membantu mereka untuk punya ability yang luar biasa. Itu Pak Sian. Baik, luar biasa ya. Jadi digital ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang saat ini ya, di mana pembelajaran itu sudah tidak dibatasi waktu dan tempat. Dimanapun kita bisa belajar dan kapanpun kita bisa belajar. Bahkan ada yang setelah selesai jam kerja baru kita lanjutkan lagi belajar ya. Ada yang program-program seperti itu. Bahkan selama pandemi itu banyak universitas terkemuka di dunia itu membuka kesempatan untuk online learning ya. Seperti ada ya beberapa uni di Amerika, Harvard, California, di Australia, di Singapura juga sama memberikan kesempatan untuk e-learning. Bahkan saya berterima kasih juga selama pandemi ini dapat kesempatan untuk belajar secara online melalui edX. Itu edX adalah sebuah unit bisnis dari Harvard dan kita bisa pilih uni dari berbagai top uni di dunia dan kita bisa ambil short course yang saya ngikuti 2. Waktu itu ada entrepreneurship in the emerging economies dan kemudian satu lagi leader for learning for the leaders gitu ya. Jadi memang digital ini berkembang sangat luar biasa sekali. Nah ini tadi Pak Daniel sampaikan bahwa untuk pembelajaran itu ada skill, knowledge, dan ability ya. Bagaimana bukan hanya penguasaan knowledge, tetapi bisa ditingkatkan skill dan dia bisa mempraktekkannya ability. Nah, Pak Daniel, biasanya kalau organisasi pembelajar itu adakah research atau evaluasi atau pemantauan perusahaan kenapa harus menjadi perusahaan pembelajar ya, Pak ya? Karena kan pembelajar kan sebuah investasi ya Pak. Kita investasi modul, investasi waktu, investasi SDM yang belum tentu SDM yang kita berikan pelatihan dia akan stay for long term in one company. Mungkin dia akan leave company untuk mencari sesuatu yang lebih baik dan ya artinya perusahaan akan melakukan pelatihan dan ulang-ulang kembali. Ini bagaimana kaitannya? Ada beberapa paradigma sih, ada yang mengatakan is good, ada yang mengatakan ini adalah cost center dan sebagainya. Pandangan menurut Pak Daniel? Oke, menarik ya. Pertanyaannya sangat tajam banget nih. Ini pengalaman saya pribadi juga. Jadi dalam 1 bulan ini di tempat saya pribadi ya, orang terbaik saya itu di hijack Pak, di hijack. Lalu my COO, Chief Operating Officer saya mengatakan, Pak Daniel, tim kita di hijack nih, kayak gitu. What do you think? Saya bilang bagus dong. Yang saya sebagai seorang CEO, saya berharap bahwa orang-orang terbaik ada di perusahaan saya. Karena kita tidak bisa keep semua orang bisa selalu kerja dengan kita gitu. One day dia akan meninggalkan kita kok. Tetapi selama mereka bekerja dengan kita, selama mereka bersama-sama dengan kita harus punya orang-orang yang top performer. Kalau saya belajar dari LG itu setiap tahun mereka memangkas orang-orang yang top button 10% di bawah kayak gitu. Jadi setiap tahun itu mereka punya top performer. Kalau kita lihat LG, perusahaan yang sangat maju, ya kan, mereka selalu memberikan pembelajaran. Nah, kenapa saya menyebutnya pembelajaran? Bukan menyebutnya sebagai training. Karena ketika kita menyebutnya sebagai pembelajaran, di mana Digimahasia juga fokusnya di learning, bukan hanya di training, belajar itu dari seseorang. Jadi kalau kita punya employee, kalau kita punya tim, belajar itu harus datang dari dirinya sendiri. Jadi bukan kita kirim-kirim, bukan kita paksa-paksa gitu. Kalau kita bicara training dan lain sebagainya, mungkin buat Bapak Ibu punya pengalaman gitu ya.
kita mengirim banyak orang-orang kita untuk training, tapi pulangnya nggak terlalu banyak yang berhasil. Kenapa? Satu, mereka tidak datang dari keinginan mereka sendiri. Dan sedangkan belajar itu datang dari keinginan mereka sendiri, seperti itu. Nah, saya akan mengajak kita semua bahwa belajar itu menjadi kebutuhan daripada setiap orang. Harusnya perusahaan menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai buat mereka. Nah, ketika menyediakan fasilitas pembelajaran memadai buat mereka, sebenarnya adalah yang mau kita timbulkan adalah bagaimana kita punya orang-orang yang hebat. Nah, salah satu yang dikatakan oleh Simon Sinek, dia bilang ya, perusahaan kita kan terdiri dari orang. Customer kita juga adalah orang. Kompetitor kita juga adalah orang. Jadi every days ya, kita tuh dealing dengan orang sebenarnya. Jadi ketika kita dealing dengan orang, kita berharap kita dikelilingi orang-orang yang punya kompetensi. Orang-orang yang hebat seperti itu. Nah, orang-orang yang punya kompetensi adalah orang yang punya knowledge. Dia tahu apa yang dia mau lakukan atau tidak lakukan. Dia punya skill-nya. Apa yang dia harus lakukan dengan skill-nya dia. Nah, yang ketiga sebenarnya apa yang membuat anak-anak ini disiplin. Tim kita disiplin. Tim kita bisa melakukan yang terbaik. Yaitu ability di dalam dirinya. Nah, pembelajaran itu harus mencakup ketiga-tiganya. Seperti itu. Menarik, Pak Daniel. Nah, ini kalau kita cerita ability, Pak. Kalau di digital learning, apakah itu implementasi di sebuah perusahaan itu mengharuskan ada jadwal yang tepat atau diberikan kebebasan setiap profesional untuk dia menentukan waktu dan tempat untuk belajar sendiri, Pak? Oke, menarik banget, Pak. Kita lihat, saya kasih contoh analoginya. Kalau kita lihat kenapa anak-anak main game bisa sampai lupa makan semuanya gitu ya, sampai lupa belajar gitu. Akhirnya mereka kecanduan. Itu sebenarnya kalau kita tahu bahwa itu adalah sebuah ability yang diciptakan karena pola. Pola apa? Pola dari ketertarikan gamenya. Jadi dia akan menghabiskan waktu. Kenapa? Karena tadi anaknya disiplin, ketika dia main game, dia udah nggak disiplin. Tapi dia disiplin di dalam dia main game. Karena dia nggak mau kalah. Itu merubah ya. Merubah behavior-nya kan seperti itu. Nah, kalau kita ingat, ketika kita di perusahaan, kita lihat, kita banyak mentrain orang, tapi kita tidak mencatat tentang perubahan behavior-nya. Nah, kalau saya memperkenalkan, kita adopt dari Josh Bersin ya, bahwa learning impact measurement itu menjadi penting. Karena yang kita ukur adalah impact dari belajarnya, hasil daripada belajarnya, bukan fasilitas pembelajarannya. Nah, Pak Asian, bahwa banyak organisasi sekarang yang mereka ukur itu adalah bukan hasil pembelajarannya, tapi fasilitas pembelajarannya. Contoh, punya gedung yang bagus, punya trainer yang hebat gitu ya, punya fasilitas-fasilitas, tapi ketika diukur learning impact-nya, itu nggak terukur. Makanya ada statement mengatakan kan, misalnya, ini orang nggak perform nih, saya kirim aja ke training center, berharap gitu dia pulang dari training center langsung bisa perform. Banyak juga yang nggak perform. Ketika nggak perform, training centernya yang disalahin. Gitu kan? Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah karena antara si user yang mengirim ke training center sama waktu impact yang mau diukur, itu tidak bicara satu dengan yang lain. Ini hampir semua perusahaan yang saya involve ya, itu punya masalah yang sama. Kayak gitu. Nah, ketika kita memperkenalkan dengan LIM tadi, Learning Impact Measurement yang kita adopt dari Josh Bersin, seseorang itu bisa diukur sampai ke impact ke bisnisnya, behavior change-nya, sampai juga bagaimana dia impact kepada return of investment dari perusahaan tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Ini menarik ini Pak Daniel. Jadi ada Learning Impact Measurement ya, LIM ya. Learning Impact Measurement. Nah, mengenai Learning Impact Measurement, bagaimana implementasi di dalam sebuah perusahaan? Apakah kalau dari 3 metode pembelajaran kita harus berubah attitude, yang ability ya, yang ekivalen dengan yang Bapak sampaikan, attitude, skill, and knowledge, karakter, pengetahuan, dan keahlian. Betul. Ability ya, attitude-nya. Nah, ini untuk measurement-nya bagaimana implementasi? Misalnya contoh Pak, di sebuah perusahaan, untuk mendesain bahwa organisasi pembelajaran itu dapat tumbuh dan berkembang, karena SDM itu kan harus belajar terus. Tanpa pembelajaran mungkin nanti suatu ketika orang-orang terbaik kita keluar, maka regenerasi ini akan menjadi problem. Tetapi dengan organisasi pembelajaran, maka productivity dan ability itu dikembangkan secara terus-menerus. Bagaimana membentuk
sebuah konsep pembelajaran di dalam sebuah perusahaan dan implementasi, Pak. Learning impact measurement-nya, Pak. Menarik ya Pak. Jadi waktu kita menyusun, ini buat kita semua ya, semoga menjadi sebuah update karena selain dari pengalaman, ini saya ambil sertifikasi dari Stanford University dan juga beberapa pembelajar dari American Training Development ya. Kita lihat bahwa kesalahannya ada di kurikulum Pak sebenarnya. Kita mendevelop kurikulum atau kita tidak mendevelop kurikulum. Banyak perusahaan tidak punya kurikulum, ya, tapi punya training katalog. Beda ya, kurikulum sama training katalog itu beda. Nah, kita harus build ke kurikulum. Nah, ketika kita build kurikulum, apa yang mau kita ukur? Yang mau kita ukur itu adalah knowledge-nya kah? Skill-nya? Atau tadi ability. Ability itu ABC ya, stand ada ABC-nya. Attitude, behavior, karakter. Jadi satu paket tuh ability. Karena ability itu setiap orang itu punya. Ingat, setiap orang sejak lahir Tuhan berikan itu punya. Itu punya dalam kemampuan diri kita sendiri. Contoh, kenapa bayi bisa belajar untuk merangkak lalu bisa berjalan. Begitu dia merangkak, dia jatuh, dia nangis, dia bangun lagi, dia jalan. Itu ability. Setiap orang punya. Makin dewasa seseorang, ability-nya makin turun. Kenapa? Karena dia menggunakan logika. Ada rasa takut, ada resiko-resiko yang dia pikirkan, sehingga ability-nya makin ciut. Kayak gitu. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Bapak tadi, menariknya adalah ketika kita menyusun kurikulum, itu ada ukuran yang mau kita bangun. Nah, ketika kita membantu satu perusahaan untuk bisa maju, untuk bisa berhasil, untuk bisa perform, kita ukur produktivitas. Ketika kita bicara produktivitas, kita bicara apa? Kita bicara skill sama attitude sebenarnya. Kita bicara skill sama ability. Kita bicara skill sama behavior. Kita bicara skill sama karakter tadi. Ya, kalau kita nempelin semua. Kenapa? Contoh, kalau satu perusahaan ingin meningkatkan penjualan, ketika dia ingin meningkatkan penjualan, dia harus punya orang sales. Bukan hanya tahu cara menjual, tapi dia bisa menjual. Ketika dia bisa menjual, dia punya kemauan untuk menjual. Nah, dua ini yang susah. Saya belajar banyak dari James Gu ya, sama-sama narasumber dari Smart FM, dia bilang, banyak orang tahu, udah dibekalin, udah di training, begitu ketemu pasien, dia bingung mau ngomong apa. Itu skill, ya kan? Oke, dia bisa presentasi, tapi dia nggak bisa closing, takut. Nah, itu ability. Nanti dia beli nggak? Ntar kalau saya tanya, dia mau closing sama saya, ntar saya dimarahin gitu kan. Nah, itu nggak bicara knowledge. Kita banyak lemah di skill sama di ability tadi. Nah, inilah yang harus kita perlengkapi sebagai perusahaan yang pengen belajar. Kenapa? Karena sering kita mengirim seseorang atau tim kita untuk belajar, kita hanya belajar tahu. Tanpa punya skill menjual. Tanpa punya skill presentasi. Tanpa punya skill untuk negosiasi. Tanpa punya skill, contoh, kalau kita kirim orang finance ya. Ya kan, Pak Sian kan jago banget nih. Sertifikasinya kalau kita lihat pasti kan banyak banget ya. Nah, waktu Bapak ngambil sertifikasi, Bapak kan diukur sertifikasi ya kan bicara skill ya Pak. Taunya ya Bapak bisa belajar balain. Setelah ini Bapak mampu nggak? Bisa nggak melakukan itu? Nah, yang mendorong Bapak bisa atau mampu, itu kan keinginan dalam diri Bapak nih, untuk mau melakukan, untuk tidak mau gagal, untuk mau berhasil. Nah, itu setiap orang punya Pak. Bagaimana menumbuhkan, itu bisa macam-macam. Nah, inilah yang banyak perusahaan lupa ketika mereka perlu kurikulum, karena mereka pikir training aja udah cukup. Karena mereka pikir punya training katalog aja udah cukup. Seperti itu. Berarti artinya ada kombinasi ya Pak ya, antara hard skill dan harus soft ada kombinasi skill ya di dalam kurikulum tersebut ya? Ya, contoh, mungkin pasien punya pengalaman ya, ngajar anak kita di rumah ya. Kadang-kadang kita sudah bilang, kamu belajar dong, kamu belajar gitu. Tapi kita nggak kasih tahu caranya. Tapi kalau Bapak duduk, temenin dia belajar, itu semangat belajar lebih tinggi Pak. Dibanding Bapak bilang, kamu belajar ya, terus Bapak tinggal, kamu belajar ya. Dia lakukan, beda kan Pak? Nah, ketika kita bicara skill sama ability, itu perlu coaching, perlu mentoring, perlu dimonitor, perkembangannya sampai di mana, karena setiap orang punya journey yang berbeda. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda, Pak. Setiap orang punya kemauan yang berbeda juga, gitu. Nah, perusahaan harus mampu mendampingi mereka. Pertanyaannya adalah dari pengalaman saya, siapa yang mendampingi? Mentornya, Pak. Supervisornya. Jadi, beberapa perusahaan yang udah mengimplementasikan digital learning dan kita, mereka belajar bahwa ternyata di perusahaan itu ketika seseorang belajar dia perlu punya buddy Pak, buddy. Jadi teman belajar, teman yang ngingetin, kamu udah belum? Karena kita mau lihat behavior change. Lalu ada satu namanya supervisor. Supervisor itu orang yang memberitahu dia, oh ya kamu udah oke.
kamu dikasih reward, kamu dikasih punishment juga. Oh, kamu seseorang kan perlu, oke, you're good job ya. Jadi perlu dihibur, Kak. Kan kita manusia ya, Pak. Kita ini bukan mesin gitu loh. Nah, itu yang sangat-sangat perlu dibangun. Nah, salah satunya tadi selain learning impact measurement adalah learning culture, Pak. Bukan budaya perusahaan ya, Pak. Budaya belajar. Nah, kalau pasien dalam keluarga pasien, kayak contoh saya dengan anak saya yang kecil, saya selalu dampingin dia. Waktu dia nonton YouTube untuk belajar skill, waktu dia main sepeda, waktu dia belajar bahasa Inggris, kita dampingin, dia semangat. Jadi punya mentor untuk nanya. Selain gurunya, kadang-kadang kita serahkan ke guru kan, Pak. Kayak gitu, kita mau tiba-tiba anak kita bisa. Dia ketemu guru berapa lama sih, kayak gitu. Nah, itu sih. Nah, pendampingan saya atau pendampingan istri saya kepada anak saya itu membuahkan hasil. Dan ketika dia belajar, dia bukan hanya tahu, tapi dia bisa dan dia punya confidence. Itu, Pak. Ada mentor yang mendukung secara mental ya, Exactly. psikologi dan secara subconscious supaya dia menjadi kuat ke depannya. Nah, ini menarik, Pak. Betul. Tadi Pak Daniel ada katakan bahwa ada learning culture ya yang harus dikembangkan supaya menjadi mendukung untuk learning sebuah improvement dan untuk measurementnya ya, implementasi dan bagaimana measurementnya di dalam organisasi. Nah ini Pak, untuk menyusun kurikulum di dalam sebuah perusahaan untuk menjadi sebuah organisasi pembelajaran, itu benchmark atau pengukuran dari awalnya ini seperti apa? Apakah kita linearkan dengan visi perusahaan, kemudian dengan struktur organisasi, job desk, dan kemudian KPI dan balance scorecard untuk menentukan peta strategi bisnis ke depannya seperti apa? Kan masing-masing perusahaan kan bisa beda ya Pak ya? Ya. Ada yang speednya kencang karena turbo, pakai 2 mesin, ada yang 1 mesin, ada yang penting kita bisa improve, yang penting ada perkembangan, slowly but sure gitu. Kira-kira penyusunan kurikulum yang diimplementasikan ke klien itu metodologinya kita cek dulu, customer corporate-nya dia inginnya larinya berapa, dia mau ingin sebagai di Formula 1 atau biasa-biasa aja Pak ya, mungkin Avanza, mungkin Fortune, atau mungkin dia mau di race Formula 1 kan beda Pak. Itu learning measurement-nya bagaimana untuk menyusun dan kira-kira kriterianya seperti apa Pak? Ya Pak, menarik ya. Kalau kita bicara tentang development kurikulum, saya menyebutnya DAKUM. Jadi saya juga belajar ketika saya 2012 sampai 2016 join di Yayasan Bina Nusantara. Karena itu memang saya join di Binus Business School ya. Jadi memang ngomongin bisnis, memang ada metodologinya, ada caranya. Nah, ada 3 hal yang mesti diperhatikan. Sebelum saya menyampaikan 3 hal, sebenarnya banyak perusahaan, kalau Bapak Ibu mendengarkan kita atau menonton video ini, pasti tahu, pasti menyadari, kita punya culture organisasi, tapi kita nggak punya learning culture. Tanyakan, punya nggak learning culture? Nah, kedua, kita punya training katalog, kita nggak punya kurikulum. Nah, dasar untuk kita membangun sebuah kurikulum yang pertama adalah memang selaras dengan visi misi kita. Nah, banyak organisasi, visi misinya kemana, kerjaannya kemana gitu. Karena apa? Yang bikin visi misinya konsultan. Jadi nggak menghidupi visi misi itu. Jadi pertama harus dihidupi visi misi itu. Kenapa? Visi misi itu tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Pasien bahwa ini kita mau jadi pembalap formula atau pembalap sepeda motor ataupun kita orang biasa-biasa aja. Itu harus tahu. Itu selaras yang pertama. Nah yang kedua, kita bicara apa yang akan dicapai atau tipe perusahaan kita tuh tipe perusahaan apa? Karena akan beda mencapai, kalau kita tipe distributor, cara menjualnya itu beda dengan yang di perbankan misalnya. Perbankan pun contoh, siapa CEO-nya? Kalau CEO-nya terbiasa dengan consumer, cara jualannya juga beda dengan consumer. Kalau CEO-nya seorang yang biasa dealing dengan B2B, cara jualnya juga beda. Nah yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, top performer. Di dalam organisasi kita, siapa sih bintang-bintang itu? Kalau dalam kuadran top performer itu yang A-class, ya, yang kelas A, yang pojok kanan, yang dia selalu berhasil. Nah, itu yang biasa nanti kita lakukan knowledge management, Pak. Knowledge management, tacit knowledge-nya kita ambil, kita interview, kita ngobrol sama orang, apa sih yang membuat kamu berhasil, nanti itu kita draft ke dalam
knowledge, skill, sama ability tadi. Jadi nanti kita lihat top performer tadi, dia punya knowledge apa sih? Dia punya skill apa? Dia punya ability apa yang membuat orang ini setiap kali jadi top performer? Nah, itu yang kita turunkan. Kenapa kita turunkan dari top performer? Karena real, orangnya ada. Jadi ketika kita turunkan, itu akan menjadi sebuah DNA, development need analysis kita terhadap orang-orang yang nanti di bawah. Gitu. Jadi DNA inilah yang kita jadikan, lalu kita lakukan proses pembuatan materi pembelajarannya supaya kita mereplikasi top performer tadi untuk menjadi orang berhasil. Salah satu yang dilakukan oleh siapa? Astra, Pak. AMD, Astra Management Development. Mereka punya top performer di leadership, mereka turunkan, nah mereka punya materi kurikulum itu yang mereka cetak. Jadi istilah saya itu adalah dia mencetak, menduplikasi orang. Jadi kalaupun menyimpang, itu nggak sampai 10% Pak menyimpangnya. Mirip-mirip, kalau Bapak perhatikan ya, teman-teman di Astra itu kan leadership-nya mirip-mirip Pak. Karena itu udah ada cetakan nggak sih? Nah itu yang harus kita cetak, itu Pak. Jadi artinya kurikulum itu dibuat memodeling ya Pak ya, memodeling orang-orang terbaik betul. dari ability, skill and knowledge orang-orang terbaik di star performance orang terbaik itu, betul. Dari segi karakter, ability-nya, kemudian skill and knowledge itu dituangkan di dalam kurikulum ya Pak ya. Dan itu kurikulum itu bisa berubah seberapa lama sekali Pak? Karena kan setiap perubahan teknologi kan pasti akan terjadi perubahan kemampuan ya, di mana yang 10 tahun yang lalu ability untuk menjual sudah berbeda dengan ability untuk menjual pada saat ini. Betul. Nah, perubahannya sebenarnya tidak terjadi pada kurikulum itu, Pak. Kayak gitu. Kurikulumnya sendiri tidak berubah. Tapi yang diciptakan adalah waktu kita menciptakan learning culture-nya yang berubah. Learning culture-nya menyesuaikan. Kenapa? Karena kompetensi seseorang pada dasarnya akan mirip. Tapi ketika dia menghadapi tantangan, nah waktu dia menghadapi tantangan, ciri manusia itu kan ciri orang-orang yang punya survival ya Pak. Jadi makanya kalau kita nggak bisa survive, itu sebenarnya bukan ciri manusia sebenarnya. Gitu. Ya kan kalau manusia kan diciptakan oleh Tuhan, dari nggak punya apa-apa, itu kan kita bisa survive. Nah, learning environment itu yang diciptakan supaya orang ini bisa survive. Contoh, pengalaman ketika pandemi. Sebelum pandemi kan kita tidak mengenal namanya QR, kita tidak mengenal namanya bayar pakai aplikasi dan lain sebagainya. Terutama banyak teman-teman saya, terutama di C-level ya di perusahaan, dia mengatakan bahwa nggak mungkin gitu apa yang dilakukan teman-teman kita di Gojek, ya kan? Lalu saya ingat banget terkenal dengan GoPay. Tiba-tiba waktu kita pandemi Pak, di pasar yang tadinya terima uang, ya kan, terima uang nih, sekarang tiba-tiba semua orang pakai yang namanya QR, ya kan? Kita kenal GoPay yang menciptakan pertama kali. Akhirnya di pasar pun udah cashless pada hari ini. Kenapa? Environment yang menciptakan. Nah, kita melakukan adaptasi. Nah, ketika kita punya learning culture yang baik, kita mengajarkan 3A, Pak. 3A. E yang pertama adalah kita accept, bahwa kita terima ada perubahan. Accept, kita terima bahwa ada perubahan. Nah, perubahan itu membuat kita menyesuaikan diri. Ya kan? Yang kedua, kita adapt, melakukan adaptasi. Oh, ada perubahan nih, saya mesti adaptasi. Nggak bisa lagi dengan cara yang kemarin, kayak gitu. Jadi orang ini rajin make a sales call. Waktu dia rajin make a sales call, dia nggak lagi mengunjungi karena dia bisa menggunakan teknologi. Nah, dia harus belajar, dia beradaptasi. Nah, ketika dia accept dan dia adapt, biasanya dia achieve, Pak. Dia menerima hasilnya. Nah, itu environment. Itu diciptakan di learning culture, Pak. Perusahaan menciptakan learning culture, mensimulasikan. Nah, salah satu contoh yang paling ekstrim, mungkin Pak Sian juga tahu bahwa yang mendengarkan kita atau menyaksikan kita pada pagi hari ini juga tahu bahwa kenapa perbankan yang tradisional, konvensional, lalu mereka tahu bahwa mereka akan bersaing dengan para startup yang sangat canggih dengan teknologi, akhirnya dibilang, ini nggak bisa dirubah nih. Susah, karena orang tuh susah accept, Pak. Apalagi beradaptasi kan. Mereka bikinlah bank baru, contoh Bank Mega punya Alobank. Ya kan, contoh BCA, mereka punya bank biru, ya kan, contoh BNI, mereka baru mengakuisisi satu bank swasta untuk menjadi digital bank. Contoh teman-teman kita yang dari BTPN, kemudian dia keluar akhirnya bikin bank jago. Nah, ini harus baru totally, ya kan, karena berubah itu susah Pak.
berubah itu takes time, berubah itu take effort gitu. Nah, supaya bisa sip mereka bikin yang baru total. Nah, itu salah satu move yang dilakukan, environment, Pak. Kayak gitu. Kurang lebih itu, Pak. Nah, ini menarik, Pak Daniel. Kalau jika kita cerita environment, kita buat satu company baru untuk mengadaptasi sebuah culture learning yang baru, mungkin lebih mudah ya dibanding dengan yang untuk merubah culture yang sudah mungkin tidak terbiasa dengan culture ini, sehingga Betul. mindset itu subconscious mind-nya dia harus berubah dulu menjadi sebuah behavior, pemikiran, perilaku, baru dia akan menjadi sebuah habit ya yang dia lakukan secara terus-menerus. Nah ini Pak, kan tidak semua perusahaan bisa lakukan itu. Misalnya contoh, dia organisasi pembelajaran, dia ciptakanlah sebuah perusahaan baru untuk learning culture-nya di sana. Sedangkan perusahaan ini kan sebuah perusahaan yang masih jalan. Bagaimana Pak untuk perusahaan-perusahaan yang sudah eksis tetapi di dalamnya banyak sumber daya manusia yang mungkin dengan organisasi culture, learning culture ini tidak terbiasa Pak? Bapak tadi sebutkan, dimulai dari top manajemennya Pak sebenarnya. Dimulai dari top manajemennya. Bapak juga tadi sudah menyebutkan bahwa dimulai dari mindset. Dan Bapak kan certified NLP ya Pak. Change mindset itu akan sangat-sangat susah dan challenge. Nah biasanya nih, contoh ya, kalau saya sebagai CEO kemudian, oh ya kita masih berubah ya, kita masih gini-gini, kita bikin. Tapi sayanya nggak berubah Pak. Sayanya susah berubah. Kenapa? Ketika saya susah berubah, ini hanya order ke tim yang baru. Tidak melakukan. Nah, yang kita harapkan berubah adalah sebenarnya saya selalu jualannya ke decision maker, Pak. Untuk how to change, why to change. Bahkan di Digimasia, saya memberikan garansi. Kalau implementasi ini gagal, Bapak nggak usah bayar. Saya sampai seperti itu. Nah, berarti kan kalau top management kan mikir, oh iya, berarti saya nggak punya risiko untuk beli barang nih, gitu kan. Nah, biasanya mereka mau, ketika mereka lihat hasil, wow, contoh, saya nggak bisa sebutkan nama kliennya, dia akan amazed, Pak. Tiap tahun mereka achieve learning mandate-nya itu double, Pak. Learning mandate mereka double, dan ROI mereka hitung, itu jauh lebih bagus in total keseluruhan. That's why mulai sekarang, di tahun keempat kita mengimplementasikan solusi ini, dia involve all the directors untuk ikutan ambil bagian. Karena performance directornya itu bisa diukur dari hasil pembelajaran itu sendiri. Jadi antara directors, mereka kolaborasi dengan learning and development teamnya mereka untuk bekerja sama. Nah, mungkin pasien ataupun yang mendengarkan kita pada pagi hari ini ya tahu bahwa kadang-kadang training center nih kayak anak bontot gitu loh. Ya kan punya masalah aja, kita baru cari ini di training gitu kan. Kalau berhasil, mungkin mereka nggak diingat. Nah sekarang kita menciptakan sebuah siklus bahwa mereka part of the success of the company. Jadi mereka menjadi bagian. Nah disitulah kita menciptakan sebuah kurikulum bahwa belajar itu adalah sebuah siklus dari user sampai nanti proses, sampai mereka menghasilkan outputnya sama-sama punya satu form untuk melakukan penilaian. So, start changes-nya adalah dari decision maker. Dari mindset harus berubah. Kadang-kadang kalau kita tidak dibentur pada sebuah masalah, kita nggak akan berubah, Pak. It's too late. Kalau udah ada masalah dulu, baru kita berubah. Kayak gitu sih. Mindset kan gitu, Pak ya. Kalau nggak bentur, kita nggak akan berubah kan, Pak. Menarik, Pak. Jadi kalau kita merubah sedikit, kadang-kadang di otak kita tuh, kalau saya belajar dari Pak Bro Antoni ya, itu otak kan ada kotak-kotaknya ya, di change dulu gitu ya, diberantakin dulu ya. Kemudian baru, oh iya ya, harus berubah kayak gitu. Nah ini Pak CEO kan untuk merubah CEO itu nggak terlalu mudah Pak, karena CEO punya success story yang sudah berhasil. Kok mau ngajarin saya ini sudah ada proven loh, buktinya perusahaan sampai saat ini masih eksis dan profit Pak. Ya, bagaimana meyakinkan mereka Pak? Ya, saya belajar dari apa yang ditulis oleh bukunya Rena Kasali ya, Prof. Renal. Itu bagus banget. Saya sangat menyarankan kita untuk baca. Yaitu The Great Shifting, buku itu. Dia mengatakan bahwa banyak CEO, dari survei beliau mengatakan, banyak CEO bangga dengan sukses masa lalunya. Tapi dia bilang, kita tidak hidup di masa lalu, kita hidup masa sekarang. Banyak CEO merasa, saya udah punya, tapi belum tahu how to utilization-nya.
Nah, apa yang saya bisa sampaikan adalah bukan berarti kita harus follow CEO. Jadi para satu level, dua level di bawah CEO harus punya keberanian untuk memberikan sebuah perubahan yang berdampak dan yang terukur. Yang kedua, dari para CEO ataupun top level ataupun top manajemen ini harus belajar untuk merendahkan diri bahwa melihat bahwa kita ini udah lagi bukan compete di 5, 10, 20 tahun yang lalu. Kita ini compete di masa hari ini di mana peran teknologi, peran digitalisasi, kemungkinan banyak perubahan risiko-risiko yang diambil sama anak-anak sekarang itu jauh lebih tinggi. Sehingga kita harus belajar untuk menerima bahwa yes, kita hidup di pada saat ini, yuk lakukan sebuah perubahan dan sama-sama lihat hasilnya. Jadi antara C-level dan juga 1-2 level di bawahnya harus bekerja sama, berkolaborasi. Makanya kita lihat, kalau kita menjadi perusahaan pembelajar, kita lihat begitu banyak organisasi mencoba untuk berkolaborasi instead of untuk melakukan kompetisi. Itu. Menarik Pak Daniel. Nah ini untuk sebuah pembelajaran di dalam organisasi kan learning improvement measurement-nya ada angka-angkanya, ada dilihatnya, ya, termasuk behavior-nya ya Pak ya. Betul. Attitude and behavior, karena perubahan itu juga penting, keinginan, karena ability-nya kalau berubah, otomatis skill and knowledge pasti akan berubah juga. Nah ini bagaimana untuk leveling Pak, untuk kurikulumnya? Apakah leveling untuk top management beda, middle management sama lower managementnya bisa berbeda? Biasanya kalau di lower management kan mereka sangat lemah di hard skill-nya ya, mungkin kurikulumnya lebih kepada hard skill-nya. Kalau di top management kan mereka dari bawah udah hard skill udah sangat kuasai sehingga soft skill-nya dinaikkan. Ini komposisinya seperti apa Pak? Nah, kalau komposisi sebenarnya setiap organisasi bisa berbeda-beda ya. Contoh karena saya banyak info di perbankan itu banyak kan hierarki. Produk yang dijual sama gitu. Justru ketika kita lihat gelombang-gelombang anak-anak milenial yang masuk ke organisasi seperti ini, mereka tidak punya soft skill, mereka tidak punya hard skill. Seperti itu. Nah, yang mau dibangun adalah sebenarnya berdasarkan peta kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi kita selalu mengacu kepada itu. Nah, waktu kita mengacu kepada itu, lalu kita lakukan assessment. Ini profilnya seperti apa? Nah, kalau dia kurang di soft skill, berarti soft skill-nya mesti dibesarin. Kalau dia kurang di hard skill nya mesti dibesarin. Nah, yang banyak kekurangan adalah ketika kita ngomong kompetensi kan ada 3 ya. Kita bicara knowledge, skill, sama ability tadi. Banyak perusahaan lupa yang terkait dengan ability, Pak, sebenarnya. Ability nggak pernah diukur. Saya pernah lakukan satu research di salah satu bank besar juga, sangat besar. Jadi kita duduk sama orang HR-nya, kita duduk sama orang learning-nya, lalu kita duduk sama tim yang menyusun kamus kompetensi, Pak. Ternyata 3 orang ini nggak pernah ngobrol. Yang training, ya kan? Yang user-usernya, HR-nya, rekrutmen, kemudian yang nyusun ini dibilang yang nyusun kamus kompetensi adalah konsultan. Nah, lalu 3 hari kami duduk sama-sama, kita nyusun sama-sama. Ternyata kamus kompetensi ini memang dari konsultan. Dari 5 hal yang harus dimiliki oleh salah satu yang direkrut, ya. Waktu kita interview ke top performernya hanya butuh 2. Kayak gitu. Baru mereka menyadari, ya kan, dari 2 ini sebenarnya yang paling tinggi apa? Yaitu ability ternyata. Karena bank ini ya, perusahaan ini adalah memang sangat gencar di consumer banking dan juga mereka sangat maju dan orang tuh pengen banget kerja di sini sebenarnya. Dan kita tahu ketika orang pengen kerja di sini itu adalah ternyata itu orang-orang pilihan, orang-orang yang ulet, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kalau kerja tuh tanpa hitung-hitungan seperti itu. Nah, itulah membuat mereka berhasil sampai hari ini. Kayak gitu. Nah, baru di sana mereka tahu 3 orang ini mesti duduk bareng-bareng untuk menyusun itu. Itu sih, Pak. Jadi bisa beda-beda. Harus linear dan kolaborasi antar departemen yang mensukseskan tujuan bersama ya Pak ya. Betul, exactly. Nah, itu sangat dibutuhkan. Ini pembelajaran seperti apa Pak ya yang menurut Pak Daniel ini lagi tren di saat ini yang ada supaya mereka tertarik Pak. Jadi kalau melihat sebuah digital misalnya ada animasi dan sebagainya, arahnya kemana Pak? Oke. Kalau kita bicara arahnya, pertama saya mau garis bawahi dulu ya, buat kita yang mendengarkan, ini menjadi pesan moral saya sebenarnya. Seringkali kita melihat sebuah keberhasilan itu karena uang.
seringkali kita ingin meniru karena keberhasilan uang. Misalnya, wah perusahaannya IPO, wah orang ini menghasilkan sekian triliun, oh orang ini jangan. Karena itu semua sifatnya akan sementara. Satu. Kedua, karena ketika kita lihat itu, kita lupa ada satu bagian yang sangat penting, yaitu kompetensi seseorang, termasuk anak kita, termasuk tim kita ketika kita di perusahaan. Nah, yang harus kita perhatikan dengan sangat adalah bahwa semua metodologi pembelajaran itu bagus kok, tergantung orangnya. Kan kita tahu bahwa karakter orang tuh ada yang memang di audiovisual, ya ada yang dia kinestetik dan lain sebagainya. Semua bagus, tergantung kebutuhannya seperti apa. Nah, karena sebagian besar dari organisasi kita dari semua survei mengatakan bahwa kita sudah punya banyak millennials dan juga digital native. Kenapa saya menyebutkan millennials dan digital native? Karena mereka terbiasa waktu mereka lahir, mereka sudah disajikan banyak yang terkait dengan multimedia, termasuk audio, video, konten yang berupa mengkombinasikan augmented reality, virtual reality, dan lain sebagainya. Mereka terbiasa dengan itu. Beda seperti saya, angkatan tahun 70-an, yang lahir tahun 70-an ya, yang udah pernah ngalamin konvensional, transformasi, kemudian ke digital, itu merasakan beda banget. Nah, sekarang trennya adalah nggak bicara tentang animasi aja. Nggak bicara tentang animasi 2D, 3D, ataupun bicara tentang augmented reality, virtual reality, sekarang kita bicara tentang metaverse gitu ya. Itu semua opsi yang paling bagus. Memang, kalau kita lihat kebutuhan itu, ketika kita mix and match, itu kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang sangat-sangat powerful untuk membangun knowledge, untuk membangun kompetensi, dan juga, skill, juga membangun ability. Seperti itu. Jadi kita bisa mengkombinasikan. Nah, kita lihat, kalau tadi bicara tentang pengalaman pasien dari university di US ya. Nah, saya punya pengalaman dengan putri saya yang lulus dari dari UK seperti itu. Jadi sebelum dia dari UK, dia belajar dari Singapura. Di Singapura itu kita bicara tentang colleges gitu ya. Mereka bisa menerapkan bahwa semua yang terkait dengan knowledge itu mereka tidak perlu beli buku. Mereka bisa dapatkan melalui media di internet kayak gitu. Nah, yang mereka mau bangun, mereka mau fokuskan adalah skill. Jadi setiap 3 bulan itu ada project. Projectnya untuk melakukan desain, melakukan presentation, mencari customer dan lain sebagainya. Selama 3 bulan, 2,5 tahun. Jadi kalau kita lihat selama 3 bulan itu mereka harus bisa present, bisa bikin desain, lalu mereka harus ketemu customer, bisa bayangkan 2,5 tahun. Apa yang mereka punya? Skill. Apa yang mereka punya? Confidence untuk melakukan presentation, ngomong sebagai seorang public speaker, seperti itu. Itu yang tidak didapatkan ketika kita tahu anak-anak kita sekolah sekarang di Indonesia. Mereka 4 tahun kemudian, 4,5 tahun kemudian baru mereka bikin satu tesis atau satu skripsi yang nanti mereka present ke siapa? Ke dosen mereka. Bisa bayangkan 4 tahun itu. Nah, sebenarnya yang paling efektif adalah kita mengutilisasi teknologi untuk membantu kita lebih baik. Baik itu media apapun. Dalam hal ini saya encourage untuk yang multimedia. Bukan karena Digima melakukan di animation dan augmented reality ataupun virtual reality, semua itu kita bisa kombinasikan. Tergantung kebutuhan kita. Seperti apa. Itu sih. Menarik Pak Daniel. Nah, jadi pembelajaran ini juga harus bisa praktekkan ya Pak ya. Sehingga ada skill yang dipraktekkan secara terus-menerus sehingga menjadi ready untuk dapat menghadapi situasi yang dibutuhkan sebuah perusahaan di lapangan. Nah, Pak Daniel, untuk pembelajaran ini, outputnya apa ya, Pak ya? Mungkin bisa regenerasi lebih bagus ya, karena begitu pasti ada sebuah perusahaan, orang-orang terbaik bisa aja meninggalkan perusahaan, sehingga kita bisa menyiapkan orang-orang terbaik akan mengisi posisi yang ditinggalkan. Yang kedua, productivity ya. Kalau improvement, measurement yang bagus dari ability, skill and knowledge, pasti productivity ya. Lebih baik setahun itu performance daripada 3 tahun itu tidak ada performance sama sekali. Dia stay 3 tahun tapi performance-nya 60%, lebih baik setahun tetapi performanya 100%. Itu ada gambaran seperti itu. Selagi mereka stay adalah mereka bisa lakukan yang terbaik. Nah, ini apakah dua hal ini yang menjadi tujuan utama mendesain organisasi pembelajaran, Pak?
Nah, selain yang Bapak sebutkan tadi, sebenarnya saya ingin mempertegas bahwa ketika kita mendesain organisasi pembelajaran, yang paling penting tuh sebenarnya buat kita sebagai organisasi, kita menjadi organisasi yang siap bersaing di masa ini dan juga masa depan sebenarnya. Nah, untuk bisa siap bersaing di masa ini dan masa depan, kita harus punya SDM yang memang berkompeten gitu ya. Kompeten. Nah, cara untuk membangun kompetensi itu kita nggak akan dapat dari luar kok sebenarnya. Kenapa? Karena cuma kita kan yang tahu kan organisasi mau dibawa kemana gitu. Kita nggak bisa menjiplak, misalnya contoh kita lihat keberhasilan Gojek, lalu kita mau bawa Gojek sih nggak bisa. Kenapa? Karena bisnis kita sama Gojek nggak akan sama gitu. Ya kan? Contoh lah antara Gojek dan Grab misalnya, yang similar, nggak akan sama kan? Nggak bisa gitu. Kenapa? Bahaya belajar di perbankan ya. Saya ingat banget waktu saya di IBM, itu kita tahu kalau mau bankers itu pasti orang Citibank, ya kan? Makanya itu bankers, sekolah perbankan yang terbaik itu ada Citibank. Makanya banyak bank-bank akhirnya lulusan Citibank ya, mereka kerja di bank kan Pak, gitu kan? Mereka bawa budaya Citibank ke dalam bank itu. Bisa bayangkan kan, berantakan kan Pak akhirnya. Kenapa? Karena dia berhasil di Citibank, belum tentu berhasil di bank itu. Ya. Nah, kita yang paling tahu, that's why kita punya kurikulum tadi, membangun tadi dari dalam. Nah, ketika kita membangun, ada dua kok sebenarnya di dalam kepala manusia ya, setiap manusia. Maksud saya setiap manusia, kemudian kalau manusia memang baik dan perform, satu, dia akan sangat merasa berterima kasih dan senang, punya beban moral ketika dia mendapatkan begitu banyak development dirinya untuk menjadi lebih baik di organisasi itu. Ini yang membuat dia stay, atau dia di hijack, atau dia naik kelas. Kalau saya sebagai CEO, saya senang dia di hijack atau dia naik kelas gitu. Jadi orang tahu ini tempat belajar. Tapi buat mereka yang mungkin karakter tipe ya oke, saya akan balas budi, kemudian mereka akan stay. Nah, yang stay dengan kita adalah orang-orang yang memang perform kok, sehingga kita bisa perform. Yang kedua, kita punya target yang sangat jelas, lalu kita distribusikan ke setiap tim kita dengan sangat jelas. Jadi jangan sampai kita hanya mengukur keberhasilan setiap orang itu dari apa yang dihasilkan saja. Saya belajar dari filosofi Jepang. Dia mengatakan gitu, begitu peperangan kalah, bukan berarti pihak yang kalah nggak ada hero loh ya. Pasti ada hero-nya kan. Nah, siapa hero kita? Itu yang kita perhatikan. Kadang-kadang kita di top management kita hanya memperhatikan orang-orang yang sales, wah pokoknya sales berhasil, udah sales. Dia lupa, orang ini bisa sales, ada orang yang bikin produk kan. Ada orang yang bikin marketing campaign-nya kan Pak, gitu. Ada orang yang mempermudah dia ketika ngasih packaging pricing kan. Tapi yang kita elulukan siapa? Si sales itu Pak. Wah dia top performer, dia hebat, dia dapat ini. Ya kasihan Pak, kita juga manusia ya Pak. Nah, yuk kalau kita perhatikan ini menjadi sebuah circle, bahwa satu orang contribute, dua orang contribute, semua orang jadi top performer seperti itu di bidangnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu, sahabat Tribuners yang saya hormati, saya muliakan, bagi yang ingin berkonsultasi tentang learning organization, bagaimana membentuk atau mengimplementasikan learning improvement measurement, itu boleh kontak ke Digimay Asia ya, dengan Pak Daniel. Pak Daniel bisa dicari di website dan fanpage di mana Pak? Ya, kita bisa lihat tuh, ada di belakang saya ada Digimay Asia, Digimay Asia, Delta India, Golf India, Mama Alpha, Sierra India Alpha. Atau bisa lewat Instagram saya juga di Daniel Valley. Atau kalau mau catat nomor telepon di 0811 999 8621. Atau googling aja Daniel Valley pasti keluar. Baik, sahabat Tribuners, ingat ya apa yang disampaikan oleh Pak Daniel di Digimay Asia dan beberapa informasi yang bisa didapatkan. Menjadilah organisasi pembelajar, karena organisasi pembelajar itu akan meningkatkan kompetensi, competitiveness di sebuah perusahaan sehingga dia dapat bertumbuh berkembang lintas generasi ya Pak ya, mungkin bisa bertahan beberapa generasi ya. Nah itu yang diharapkan sehingga perusahaan dari Bapak Ibu semuanya dapat tumbuh dan berkembang, tidak takut terhadap goncangan, tidak takut terhadap krisis, karena organisasi pembelajar biasanya akan lebih adab ya Pak ya. Adab ya, bisa terima, karena kalau ingin belajar pasti sudah bisa terima terhadap perubahan. Kemudian agile, kita bisa bermanuver, baru kita bisa mendapatkan hasil yang
bagus ya, ada kemajuan yang ada baik sebagai profesional maupun di lingkungan perusahaan. Baik Pak Daniel, tidak terasa pembicaraan kita sudah 1 jam. Ya mungkin kalau kita lanjutkan ke 2 jam pun nggak bisa habis cerita. Semangat sekali Pak Daniel. Ya. Semangat sekali. Ini untuk penutup Pak Daniel, kesimpulan yang bisa diberikan atau tips lah untuk sahabat Tribuners yang kita hormati, kita cintai di Medan, Sumatera Utara. Ya, buat kita semua, jadilah pribadi yang selalu ingin belajar. Apalagi di organisasi, menjadi organisasi yang pembelajar. Karena hasil dari sebuah pembelajaran itu tidak akan pernah mengecewakan. Dan prosesnya membutuhkan waktu. Dan prosesnya membutuhkan tenaga. Dan prosesnya membutuhkan energi. Dan prosesnya membutuhkan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Tetapi hasilnya akan sangat menakjubkan. Jadi jadilah pribadi yang mau belajar. Dan bangunlah organisasi pembelajar supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil. Sesuai dengan ukurannya masing-masing. Gitu. Baik, terima kasih Pak Daniel. Terima kasih sahabat Tribuners yang sudah menemani kita selama 1 jam. Ya, semoga pembicaraan ini, sharing dari Pak Daniel, ahlinya digital learning, ini akan bermanfaat bagi sahabat bisnis dan profesional, Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih Pak Daniel untuk waktunya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sangat senang bisa mendapatkan sharing dari Pak Daniel. Semoga perusahaan Bapak, Pak Daniel, senantiasa berkembang lebih luas lagi. Sekarang sudah Asia, kedepannya mungkin bisa menjadi dunia bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan konsultasi di bidang learning di dunia ya. Sukses selalu untuk terima kasih Pak, amin. Terima kasih doanya. Ya, mungkin nanti jangan bosan-bosan ya kalau diundang kembali untuk sharing ke sahabat Tribuners ya. Boleh. Terima kasih sahabat Pak Daniel, terima kasih sahabat Tribuners. Sampai jumpa lagi di episode Inspirasi Bisnis setiap hari Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Thank you, sampai jumpa. Thank you, sampai jumpa.